Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 15 Desember 2022, saya kembali memantau perkembangan budidaya cabai rawit lokal yang dikelola oleh Bapak Jeffrey ini. Nah, di mana pada saat ini Sobat Tani, tanaman ini sudah memasuki umur 76 hari setelah tanam. Dan kondisi saat ini Sobat Tani masih dalam pertumbuhan yang optimal. Tetapi walaupun di dalam lahan ini Sobat Tani ada juga kendala yang kita alami, tetapi itu Sobat Tani tidak terlalu berpengaruh pada perkembangan dari cabai rawit lokal ini. Nah, adapun kendala yang dialami Sobat Tani, nanti kita akan melakukan wawancara sedikit dengan sang pemilik lahan ini. Kendala-kendala apa saja yang dialami dalam masa pembuahan cabai rawit lokal ini. Nah, tapi kalau kita lihat Sobat Tani di depan saya ini, pembuahannya masih sangat maksimal sekali Sobat Tani. Nah, seperti ini pembuahannya sekarang ini Sobat Tani pada umur 76 hari setelah tanam. Nah, adapun kendala Sobat Tani yang biasa dialami petani cabai rawit lokal di daerah kami ini Sobat Tani, khususnya pada musim penghujan sekarang ini, dan kadang juga peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, yang sering muncul Sobat Tani seperti ini. Nah, mungkin Sobat Tani kenal semua yang seperti ini, jenis penyakit yang menyerang tanaman cabai. Nah, ini adalah gejala layu bakteri pada tanaman cabai rawit lokal. Nah, seperti ini Sobat Tani. Ini tanaman ini Sobat Tani layu semuanya. Layu mulai dari pangkal batang hingga ujung ranting Sobat Tani ini mengalami kelayuan. Nah, kenapa Sobat Tani terjadi seperti ini? Nah, ini karena menurut penjelasan dari sang pemilik lahan ini, dalam bedengan ini Sobat Tani pada saat dilakukan penanaman, nah, pupuk dasar yang diberikan ini Sobat Tani masih belum matang, dan dikarenakan juga pada saat dilakukan penanaman terlalu cepat. Jadi pada saat penaburan pupuk dasar atau pupuk kandang, nah, pupuk tersebut belum matang sebelum dilakukan penanaman. Nah, ini yang menyebabkan Sobat Tani munculnya layu bakteri pada tanaman cabai rawit lokal. Jadi kalau kita lihat Sobat Tani pada pangkal batang ini, nah, ini nanti Sobat Tani sangat terpengaruh dan mengalami busuk pada pangkal batang ini. Nah, karena asupan nutrisi sudah tidak bisa tersalurkan ke bagian tanaman, dan yang diserang ini Sobat Tani adalah pada bagian akar tanaman, dan disebabkan oleh bakteri pada pupuk yang diberikan atau pupuk dasar yang diberikan yang belum matang. Untuk lebih jelasnya nanti Sobat Tani saya akan melakukan wawancara dengan sang pemilik lahan ini, cara penanganannya bagaimana. Nah, baik Sobat Tani, kita lihat dulu pada bagian sebelah sana ini Sobat Tani bagaimana perkembangannya. Nah, kita simak terus Sobat Tani pada video berikut ini. Nah, sekarang ini Sobat Tani saya berada di ujung bedengan ini. Nah, kalau kita perhatikan Sobat Tani bagian lahan ini tanamannya sangat subur sekali Sobat Tani. Ini tidak ada gejala-gejala penyakit di dalam bagian bedengan ini. Nah, hampir merata sudah Sobat Tani sampai bagian sana ini. Ini pembuahannya sangat lebat sekali. Nah, kemarin dulu Sobat Tani sudah ada dilakukan pemetikan. Hanya itu karena masih sedikit, hanya buah-buah
bobot ketiak atau bobot pertama pada tanaman cabai rawit lokal ini, dan baru dilakukan pemetikan sebanyak 2 kilo. Nah itu hanya buah-buah pertama saja sobat tani. Nah seperti ini baru ada masa satu buah ini. Nah kita lihat sobat tani, ini masih ada bekas-bekas pengobatan atau penyepraian fungisida pada tanaman ini. Nah yang seperti inilah sobat tani yang bisa kita kembangkan. Nah buahnya sangat lebat sekali sobat tani. Kalau video yang kemarin-kemarin itu sobat tani buahnya itu masih kecil sekali seperti ini. Nah sekarang ini sudah mulai dalam pembesaran buah semua sampai di ujung ranting ini. Nah ini yang bagian ranting yang kedua ini sobat tani. Yang pertamanya ini sobat tani sudah besar-besar semua. Nah ini tinggal menunggu saja pematangan buah. Nah ini juga sobat tani gejala-gejala layu bakteri yang muncul pada tanaman ini. Nah seperti yang saya jelaskan tadi sobat tani, ada 1-2 pokok di dalam lahan ini yang terkena layu bakteri karena akibat tumpukan dasar yang belum matang dan dilakukan penanaman terlalu awal. Nah itu diserang pada akar tanaman sehingga tanaman jadi layu, sehingga nutrisi dalam yang diserap oleh akar tanaman ini tidak bisa naik ke atas bagian-bagian tanaman. Nah, ini sobat tani gejalanya ini seperti ini. Ini semua ini menghitam, semua sobat tani menghitam. Dan nanti pada pangkal batang ini sobat tani keropos nanti. Dia keropos pada bagian pangkal batang. Nanti hancur di sini sobat tani, nanti terkupas semua nanti kulit batang ini sehingga tanaman ini menjadi layu. Jadi ini sobat tani secepatnya harus dicabut dan dilakukan perlakuan dengan penyiraman fungisida atau bakterisida pada lubang tanam ini supaya nanti tidak menjalar ke tanaman yang lain. Nah selain itu sobat tani, dari segi positifnya sobat tani, yang lainnya ini sobat tani masih aman saja. Nah masih subur-subur semua. Nah seperti ini. Nah, kondisinya masih segar-segar semua sobat tani pada bagian bedengan ini. Nah, kita perhatikan sobat tani pada bagian bedengan yang terakhir, bagaimana perkembangannya. Nah ini adalah bagian ujung bedengan dari lahan ini. Nah, ini juga sobat tani perkembangannya masih aman saja sobat tani, ini belum ada gejala-gejala layu bakteri yang muncul. Tetapi yang di depan saya ini sobat tani ada gejala virus Gemini. Tapi ini tidak terlalu berpengaruh negatif pada tanaman ini. Ini juga tetap berbuah lebat sobat tani. Kita perhatikan, walaupun daunnya kuning, tapi ini adalah menimbulkan pembuahan pada setiap ujung ranting seperti tanaman yang ini sobat tani di sebelahnya. Nah ini buahnya juga masih cukup lebat. Nah ini sobat tani ada gejala virus Gemini yang muncul ini. Nah, tapi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk varietas cabai rawit lokal ini kalau terkena virus Gemini tetap berbuah sobat tani dan mengalami pembuahan yang bagus juga. Nah, kalau di dalam tengah bedengan ini sobat tani kita perhatikan bagaimana perkembangannya. Nah yang ini sobat tani ada juga yang terkena layu bakteri seperti ini. Yang akarnya juga sudah mulai terserang ini sobat tani. Nah seperti ini. Tetapi ini sobat tani tidak perlu kita risau. Kita melakukan perlakuan
pemberian fungisida atau bakterisida pada lubang tanam ini supaya nantinya tidak bisa terjadi penularan ke tanaman-tanaman yang lainnya, karena ini dalam satu bedengan dan penularannya itu kadang cepat sekali sobat tani kalau tidak dilakukan pencabutan, karena ini terserang pada bagian akar. Nah, hanya sebagian kecil saja sobat tani yang terkena layu bakteri, karena pengaruh dari pupuk kandang yang belum matang dan dilakukan penanaman terlalu awal. Nah, ini sobat tani kita perhatikan perkembangannya. Nah, biasanya sobat tani kalau di daerah kami ini kalau terkena layu bakteri, yang biasa kami terapkan ini sobat tani yaitu pengocoran pada lubang tanam dengan menggunakan bakterisida, yaitu dengan menggunakan Nordox. Itu warnanya warna orange, dan itu dilarutkan nanti sobat tani di dalam alat pengocor, baru kita kocorkan pada pangkal batang ini supaya nanti itu bakteri yang ada dalam lubang tanam ini nanti tidak merambat atau tidak menjalar ke tanaman yang lainnya. Jadi cukup kita lakukan pengocoran dengan menggunakan Nordox atau jenis akarasida yang lainnya atau bakterisida. Nah, baik sobat tani, sekian dulu video dari saya, semoga memberikan manfaat dan inspirasi bagi sahabat tani semuanya. Terima kasih, salam tani Nusantara.